Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat 1-6 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pastilah kita semua pernah merasa khawatir. Khawatir dengan keadaan perekonomian kita, khawatir dengan kesehatan kita, khawatir dengan masa depan pekerjaan kita, dan banyak hal lain yang dapat membuat kita khawatir. Apalagi di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu saat ini, di tengah guncangan dunia saat ini, banyak hal yang dapat membuat kita khawatir. Saat menghadapi masa-masa yang sulit, terkadang kita mulai komplain kepada Tuhan. Mulai muncul dalam benak kita pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan masalah ini menimpaku? Aku sudah setia, tetapi kenapa banyak masalah yang aku harus hadapi, dan lain sebagainya. Atau dalam saat-saat sulit, kita malahan mulai menyalahkan orang lain. Masalahnya adalah, masih bertumbuhkah iman kita dalam situasi seperti ini? Berbicara tentang kekhawatiran, dalam ayat pembacaan kita, Daud sedang ada dalam masalah yang sangat besar dan tak kunjung selesai. Dia berkata bahwa berapa lama lagi ya Tuhan? Seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya dan tidak mau mengarahkan pandangannya kepada Daud. Nabi Yesaya juga pernah berkata kepada Tuhan. Dalam kitab Yesaya 49 dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
Masalah yang besar membuat Daud menjadi khawatir, bahkan bersedih sepanjang hari, sampai musuh mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Mereka senang ketika melihat Daud berada dalam permasalahan yang berat dan tidak kunjung menerima pertolongan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus berbuah di tengah masalah. Namun meskipun diterpa kekhawatiran, Daud tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Bagaimana Daud tetap berbuah dalam kondisi yang sangat sulit itu? Yang pertama, Daud memiliki keinginan untuk tetap kuat. Daud tetap merindukan jawaban Tuhan. Ia ingin tetap hidup dan melihat jawaban Tuhan. Tidak mau goyah agar musuh tidak senang. Saat menghadapi kekhawatiran, penting sekali untuk kita tetap memiliki keinginan atau kemauan untuk tetap kuat bertahan. Bukan malah menjadi putus asa atau putus semangat. Ini akan membuat kita semakin lemah. Yang kedua, Daud tetap percaya kepada kesetiaan Tuhan. Daud berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya." Di tengah kekhawatiran, kita harus tetap percaya akan kesetiaan Tuhan. Ini adalah doa Daud, tapi ini juga adalah suatu bukti yang nyata dalam kehidupan Daud setiap hari. Kesetiaan Tuhan telah sangat terbukti dalam keseluruhan kehidupan kita. Maka dari itu, sekalipun kita menghadapi situasi sulit, tetaplah percaya kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, Daud tetap mau memuliakan Tuhan. Hati Daud bersorak-sorai karena keselamatan yang dari Tuhan. Daud bernyanyi karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Daud memberikan teladan bagi kita bahwa saat kita ada di tengah-tengah kekhawatiran karena beratnya masalah, mari kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, realita kehidupan memang seringkali menempatkan kita dalam situasi seperti Daud. Kita mungkin pernah merasa bahwa Tuhan seakan-akan berdiam diri. Doa-doa kita tidak kunjung dijawab, dan persoalan yang kita hadapi tidak juga menemukan jalan keluar. Pada titik seperti ini, rasa khawatir, takut, bahkan kekecewaan bisa dengan mudah merasuki hati kita. Namun di tengah pengalaman rohani yang gelap ini, Mazmur pasal 13 mengajarkan kepada kita bahwa iman tidak boleh mati oleh keadaan. Justru dalam kekhawatiran, iman kita harus tetap berakar kepada kasih setia Tuhan. Inilah perbedaan antara orang yang hanya mengenal Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang yang hanya mengenal Tuhan akan mudah goyah, putus asa dan merasa ditinggalkan. Tetapi orang yang percaya akan berkata, "Sekalipun aku belum melihat jawaban Tuhan, aku tetap percaya pada kesetiaannya." Dengan iman yang seperti inilah kita tetap bisa berbuah. Karena iman yang berbuah tidak bergantung pada keadaan, melainkan bergantung pada pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Daud menunjukkan kepada kita bahwa bahkan ketika hati dipenuhi dengan keluhan dan pertanyaan, ia tidak membiarkan dirinya berhenti di sana, melainkan melangkah maju kepada doa, pengharapan, dan akhirnya pujian. Inilah jalan yang harus kita tempuh setiap anak-anak Tuhan. Dari keluh kesah beranjak kepada doa, bertumbuh dalam iman, dan akhirnya menghasilkan pujian. Lebih jauh lagi kita belajar bahwa kekhawatiran memang nyata, tetapi kasih setia Tuhan jauh lebih nyata. Dalam ayat 6, Daud dengan tegas berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya." Kata "tetapi" di sini menjadi titik balik yang sangat penting. Artinya, meskipun keadaan sekitar tidak berubah, meskipun musuh masih mengancam, meskipun doa seakan belum dijawab, Daud memutuskan untuk tetap percaya. Disinilah rahasia kekuatan rohani orang percaya. Bukan pada perubahan situasi, tetapi pada keputusan iman yang teguh. Iman yang demikian akan membuat kita tetap kokoh,
bahkan di tengah badai kehidupan. Seringkali kita berpikir bahwa kita bisa bersuka cita hanya ketika masalah selesai. Tetapi Daud mengajarkan kita bahwa sukacita bisa lahir bahkan di tengah masalah. Karena sumber sukacita itu bukan keadaan, melainkan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Daud bisa berkata bahwa hatinya bersorak-sorai karena keselamatan dari Tuhan. Ia mengarahkan pandangannya bukan pada penderitaan yang sedang ia alami, tetapi pada keselamatan kekal yang sudah Tuhan sediakan. Ini adalah kunci bagi kita untuk tetap berbuah di tengah kekhawatiran, belajar memandang kepada janji dan keselamatan Allah yang kekal, bukan terjebak hanya pada keadaan sementara yang penuh tekanan. Daud menutup mazmurnya dengan sebuah tindakan yang sangat indah. Ia memilih untuk menyanyi bagi Tuhan karena kebaikannya. Perhatikan bahwa pada saat Daud menulis kitab ini, masalahnya belum tentu selesai. Musuh masih ada, situasi masih sulit, tetapi ia sudah menyanyi. Inilah iman yang dewasa, iman yang tidak menunggu keadaan berubah untuk memuji Tuhan, melainkan memuji Tuhan agar hati tetap kuat melewati keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali kita lupa bahwa pujian adalah salah satu senjata rohani yang paling kuat dan ampuh dalam menghadapi kekhawatiran. Ketika kita memuji Tuhan, fokus kita beralih dari masalah kepada Sang Pemilik jawaban. Ketika kita memuliakan Tuhan, roh kita dipenuhi dengan kekuatan baru untuk bertahan. Dan ketika kita bersyukur di tengah kekhawatiran, kita sedang menyatakan dengan iman bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, menyiapkan sesuatu yang baik bagi kita. Karena itu, mari belajar dari Daud. Jangan biarkan kekhawatiran membunuh iman kita, melainkan biarkan iman kita tetap berbuah melalui doa, pengharapan, dan pujian. Saat kita memilih untuk percaya, tetap kuat dan memuliakan Tuhan, kita akan melihat bahwa di balik kekhawatiran selalu ada karya pemulihan Tuhan yang sempurna. Mari kita tetap meninggikan Tuhan, bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan, karena Tuhan ada di balik setiap apa yang kita hadapi. Tetaplah berbuah dalam segala situasi dan keadaan, karena berbuah adalah bagian dari kehidupan setiap orang yang percaya, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di setiap hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa di tengah kekhawatiran hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar tetap memiliki hati yang kuat seperti Daud, yang meskipun penuh dengan pertanyaan dan keluhan, tetap memilih percaya pada kasih setia-Mu. Ajarlah kami untuk tetap berbuah melalui doa, pengharapan, dan pujian, sekalipun masalah kami belum terselesaikan. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, yang melampaui segala akal, agar kami tidak dikuasai oleh rasa takut, melainkan dikuatkan oleh iman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami,
dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.